Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Pesawat jenis karavan tergelincir dan terbakar di Bandara Aminggaro, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Ratusan pengemudi ojek daring di Merauke keluhkan minimnya orderan selama internet putus. Edarkan belasan gram sabu-sabu di Mimika, 3 pemuda diringkus polisi. Pesawat jenis karavan milik maskapai Amole Air dengan nomor pesawat PKPPI tergelincir saat mendarat di Bandara Aminggaro, Ilaga, Papua Tengah pada hari Senin. Pilot pesawat Kapten Andi Rezar dan teknisi pesawat Amianus terbang dari Bandara Moses Kilangin Timika menuju Ilaga, Kabupaten Puncak. Tetapi saat pesawat hendak mendarat, pesawat hilang kendali dan menabrak pos portal Kopasgat, Bandara Aminggaro Ilaga, hingga mesinnya terbakar. Petugas bandara berusaha memadamkan api yang cepat membesar. Setelah petugas berupaya selama 1 jam, api berhasil dipadamkan. Sayangnya, setengah badan pesawat sudah terbakar. Dan mereka juga berhasil melompat keluar dari pos sebelum pesawat menabrak pos tersebut. Pukul 09.45 WIB, tidak terdapat korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Pesawat memuat bahan bangunan. Hanya salah satu personil Paskas TNI Angkatan Udara yang berada di pos tersebut mengalami luka-luka ringan akibat mencoba melompat keluar dari pos pada saat kejadian. Perlu kami sampaikan bahwa pesawat Amole Air PKPPI ini menabrak pagar bandara sehingga mesin mengalami kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena pilot dan teknisi pesawat dievakuasi sebelum terjadi kebakaran. Igobat Momolin melaporkan dari Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Unjuk rasa warga dan mahasiswa di kantor PT Telkom Merauke pada Jumat pekan lalu berujung anarkis. Fasilitas kantor dan peralatan milik Telkom banyak yang rusak. Setelah kericuhan, kantor Telkom Merauke dipasang garis polisi. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan, termasuk meminta keterangan 3 orang saksi. Hingga saat ini, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus perusakan kantor Telkom Merauke. Tentunya dari pemenuhan unsur-unsur pidana kami masih mendalami ya. Pemasangan polis lain untuk membuat tempat kejadian perkara tetap dalam status quo, ya, sehingga tidak dicemari ya, oleh apapun yang bisa membuat penyidikan terganggu. Ya. Belum ada penetapan tersangka itu masih melalui proses penyelidikan saat ini. Gitu. Dan kita akan melaksanakan gelar lagi penetapan tersangkanya nanti. Tapi sudah ada beberapa yang dipanggil untuk diminta keterangan. Sudah ada. Oh, siapa, ada berapa orang Pak Kapolres? Sudah ada. Sekitar 3 orang. 3 orang ya. Oke. Tapi kemungkinannya mungkin ada yang tertuju tersangka mungkin? Saya tidak mau berpolemik ya. Yang jelas kita tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, dan siapapun nanti yang bersalah memenuhi unsur-unsur pidana akan kita pidana. Selain Plaza Telkom yang dirusak, massa juga merusak kantor sentral telepon otomatis atau STO yang terletak di Jalan Ermasu, Kabupaten Merauke. Saat ini puluhan polisi dikerahkan berjaga-jaga di lokasi tersebut mengantisipasi adanya unjuk rasa susulan. Masih kita jaga ya. Ada berapa banyak yang di sana Pak Kapolres? Sifatnya kita mobile dan statis juga. Ya.
Totalnya ada 10 orang. Itu siaga 24 jam ya Pak Kapolres? Ya, kita mengawasi itu ya, kantor Telkom ya, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jumat pekan lalu, warga dan mahasiswa berunjuk rasa memprotes Telkom Merauke akibat terputusnya jaringan telekomunikasi pada 16 Agustus. Tetapi unjuk rasa itu berakhir ricuh. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pengemudi ojek online atau daring mengeluhkan putusnya jaringan telekomunikasi yang berpengaruh pada pendapatan mereka. Pemerintah memang berusaha membantu meringankan pengemudi ojol dengan memberikan layanan internet satelit gratis. Namun nyatanya pengemudi ojol belum merasa terbantu. Pengemudi ojek daring mengaku pendapatannya sangat menurun drastis karena sepi orderan. Mulai aktif Starlink-nya ini? 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Nah, sejak tanggal 16 Agustus sampai dengan 3 hari yang lalu itu, bagaimana dengan proses pendapatan Anda di Gojek ini? Sama saja. Maksudnya? Tidak ada perubahan karena dia juga tidak ada sinyal. Jadi kita menunggu dari sini juga. Jadi sepi juga? Sepi juga. Kalau sebelum adanya pemutusan jaringan ini, pendapatannya biasanya setiap hari berapa orderan? 150.000. Nah, setelah terputus ini? Cuma kalau ada ya 10.000, 20.000. Oh gitu. Nah, apa harapan Anda sebagai warga masyarakat kepada pemerintah dengan terputusnya jaringan ini? Ya ada bantuan apa buat anak-anak Gojek. Oh gitu. Di sini ada berapa orang sih? Di sini ada 30 orang. Dibanding dengan sebelumnya adanya Starlink yang disiapkan oleh Pemda ini, dengan sekarang ini, bagaimana proses untuk Anda mendapatkan rezeki ini, Bang? Ada peningkatan? Kalau bicara peningkatan kan tidak ada, Pak. Tidak ada? Paling hanya untuk hiburan saja. Oh gitu. Kalau saat jaringan bagus bisa dapat berapa penumpang sehari? Biasa 20, 25. 20.000 orang? 20 orderan. Orderan. Nah kalau sekarang ini berapa? Sekarang ini satu-satu dorong. Satu saja? Ya. Kira-kira kerugian setiap hari berapa ratus ribu satu hari kerugiannya itu? Maksudnya pemasukannya? Iya. Bisa 200. Kerugian itu ya? Ya. Terus dengan Starlink ini tidak ada perubahan juga tetap? Tidak ada, tidak ada. Sama saja ya? Pengemudi ojek online berharap jaringan internet bisa segera pulih karena pemasukan mereka sangat bergantung dari jaringan internet. PT Telkom sendiri memastikan jaringan telekomunikasi akan segera pulih pada awal September mendatang. Saat ini kapal penyambung kabel optik sedang menuju lokasi terputusnya kabel optik di perairan Sorong dan Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Provinsi Papua Selatan bersama pemerintah Kabupaten Merauke berusaha keras mengatasi putusnya jaringan telekomunikasi dengan meluncurkan layanan internet gratis atau internet merah putih berbasis satelit. Sebagian warga menyambut baik layanan internet tersebut. Mereka mengaku sangat terbantu karena tetap bisa beraktivitas meski kabel optik terputus. Ini kesini menggunakan internet gratis merah putih ya. Ya, ini ngapain Bang di sini? Dipakai untuk apa nih? Kerja atau seperti apa Bang? Untuk lihat SMS di kantor. Oh, untuk kantor ya. Nah, dengan ada fasilitas merah putih ini seperti apa Bang internet gratis ini? Tanggapan Abang? Kalau saya ya sangat membantu untuk saya karena kebetulan jaringannya lagi tidak bagus. Oh gitu ya. Kalau memang tidak ada merah putih biasanya pakai internet di mana Bang? Kalau memang tidak ada merah putih tidak bisa pakai. Oh, ini ke sini ngapain menggunakan apa internet gratis ini ya? Iya. Dipakai untuk apa itu Bang? Untuk kerja atau gimana? Atau hiburan saja? Untuk hiburan mungkin bisa tengok-tengok Instagram kah? Oh, bisa gitu. WA dan teman-teman kah? Soalnya kan sekarang situasi di sini jaringan lagi memburuk ini. Oh iya. Tidak baik, jadi ini sangat membantu sekali dengan adanya posko seperti gratis ini. Oke. Jadi sebelum ada internet merah putih ini pakai cari jaringan di mana? Ya tidak ada. Tidak ada. Iya. Pokoknya sangat membantu ya. Iya, sangat membantu. Terima kasih banyak. Oke. Layanan internet merah putih sejauh ini berfungsi dengan baik lantaran sejumlah karyawan berjaga penuh selama 24 jam. Kamu kesini ngapain nyari? Untuk menjaga posko. Oh, posko merah putih nih? Iya. Ini gimana penghuninya banyak setiap hari? Kalau pagi memang sepi toh, karena orang-orang sibuk kerja. Tapi biasa orang kerja juga datang ke sini. Biasa kalau mulai rame tuh mulai dari sore ke malam. Ini bukannya sampai 24 jam? Ya, 24 jam. Cuma jam 9 kita sudah berhenti kerja itu, jadi orang-orang lanjut. Oh, gitu. Kita terbuka lah. Posko internet merah putih ini ada berapa karyawan disiapkan di sini? Dua ya? Ya. Oke. Di Merauke, jaringan internet merah putih terpasang di 6 titik
yakni kantor Kominfo, kantor Pemkab Merauke, Polres Merauke, Taman Mandala, dan Kompleks Wamanggu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Terputusnya jaringan telekomunikasi di Merauke berdampak pada aktivitas masyarakat, khususnya mereka yang usahanya bergantung pada jaringan internet. Terkecuali warung makan di kawasan Bampel, Kabupaten Merauke. Menurut Musni, pemilik warung, usahanya tetap ramai dengan pelanggan kendati jaringan internet terputus. Musni mengatakan sebagian besar pelanggannya datang langsung ke warung dan jarang memesan menggunakan telepon. Dengan putus jaring ini biasanya orang pesannya pakai apa sekarang? Telepon biasa. Telepon biasa? Iya, bisa. Alhamdulillah bisa masuk. Jumlahnya terus, sama? Sama. Terus pengunjung yang datang juga langsung juga seperti biasa. Nggak pengaruh. Oh, nggak pengaruh ya? Nggak. Oh. Iya. Itu biasa bukan sampai jam berapa, Bu? 2:30. 2:30 ya? Iya, buka jam 8 lewat lah. Jadi pengaruhnya dengan jaringan tidak ada, Bu ya? Enggak. Kan memang orang datang langsung makan ya? Langsung makan. Terus yang langganan tiap hari bungkus juga. Oh, bungkus. Tapi pakai telepon biasa? Telepon biasa bisa masuk. Kalau WA nggak bisa ya? Bisa tapi lama. Lama ya? Iya, tapi, jadi nggak pengaruh. Nggak pengaruh. Iya. Jaringan internet di Kabupaten Merauke diperkirakan akan kembali normal pada awal September mendatang. Telkom berjanji akan memperbaiki kabel optik selama 2 pekan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satuan Reserse Narkoba Polres Mimika kembali menangkap 3 orang pengedar sabu-sabu di kota Timika pada hari Sabtu. Ketiga pelaku berinisial D, N, dan MFS. Mereka ditangkap di 2 lokasi berbeda. Kasat Narkoba Polres Mimika AKP Matineta mengatakan dari tangan pelaku polisi menyita belasan gram sabu-sabu siap edar. Itu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 sekitar pukul 14.00 WIB. Kemudian TKP kedua Jalan Yosudarso di depan Sekolah SMA 1 Negeri Timika, yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Timur. Korban nihil, tersangka di sini dari 2 kasus ini ada 3. Yang pertama inisial D, kemudian tersangka kedua inisial N, umur 33 tahun, lahir di Maros pada tanggal 7 April 1992. Tersangka ketiga berinisial MFIS, umur 25 tahun, lahir di Jayapura pada tanggal 3 April tahun 2000. Ketiga pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Memolin melaporkan. Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni bersama tim terpadu Satgas Pangan melakukan inspeksi mendadak atau sidak di sejumlah distributor beras dan gudang Bulog Jayapura. Sidak dilakukan serentak di seluruh Indonesia untuk memastikan ketersediaan bahan pokok sekaligus menjaga stabilitas harga beras. Dalam sidak tersebut, Agus Fatoni memastikan bahwa harga dan stok beras di Papua tetap aman. Hingga kini, tercatat stok beras Bulog yang tersedia mencapai 10.000 ton dan dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 4 bulan ke depan. Di gudang Bulog tersedia 10.000 ton dan ini posisinya bukan hanya di Jayapura tetapi juga ada di Biak dan ada juga di Yapen. Dari sisi ketersediaan stok yang ada di Bulog ini masih cukup untuk 4 bulan karena juga masih ada distribusi yang akan masuk secara reguler. Kemudian tadi juga kita sudah mengecek harga di retail yang ada di pasaran, yang ada di beberapa minimarket. Dari pantauan harga yang ada di lapangan, harga juga masih stabil. Di beberapa tempat lain ada kenaikan 2.000, 3.000. Namun di tempat yang kita kunjungi tadi masih harganya tetap karena masih ada stok lama. Jadi diharapkan ini nanti stok bisa terus mengalir
ke pasar, ke retail-retail yang ada di Papua ini. Pimpinan Perum Bulog Kantor Wilayah Papua dan Papua Barat, Ahmad Mustari, menyebutkan stok beras tersebut tersebar di beberapa wilayah, yakni 5.000 ton di Jayapura, 3.000 ton di Biak, dan 1.500 ton di Serui. Khususnya untuk di wilayah Papua, itu stok tadi disampaikan ada sekitar 10.000. Nah, 10.000 itu ada di Jayapura, ada sekitar 5.000. Terus nanti di cabang Biak, ya, cabang Biak itu ada kurang lebih sekitar 3.500. Terus nanti yang di Serui sekitar hampir 1.500. Ketersediaan stok beras yang melimpah ini diharapkan dapat membantu pemerintah Provinsi Papua menjaga stabilitas harga pangan melalui operasi pasar yang rutin dilaksanakan, terutama pada momen hari-hari besar nasional. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Harga daging babi dan beras membuat inflasi di Kabupaten Mimika melonjak. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Mimika, Julius Koga, membenarkan kondisi tersebut. Untuk menekan inflasi yang meningkat, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika terus menggelar pasar murah. Pasar murah dilakukan secara bergilir di setiap distrik dan kelurahan. Kemarin bulan Juli itu kita posisi inflasi ada di 3, sekian. Nah, itu penyumbang utama inflasi di Kabupaten Mimika itu ada 2 komoditi, yaitu beras sama daging babi. Kalau sampai dengan saat ini harga per kilo di pasar itu sudah mencapai 250 itu sekilo. Kalau diiris lagi berarti 100.000 satu irisan, sehingga memang masih tinggi. Dengan beras ya sama-sama dia naik terus, karena beras ini mungkin kami pegawai negeri dan mungkin yang karyawan tidak rasa, tapi masyarakat di luar sana itu sangat terasa betul. Lonjakan inflasi terutama dipicu oleh kenaikan harga daging babi yang kini mencapai Rp250.000 per kilogram. Selain itu, harga beras juga naik. Sementara itu, harga komoditas lain seperti bawang, cabai, dan kebutuhan pokok lainnya terpantau stabil dan tidak memicu inflasi. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Siswa Sekolah Dasar Inpres Polder Merauke mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan bersama dengan Kemenkes. Pemeriksaan ini merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk menjamin kesehatan anak-anak Indonesia. Pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan darah, mulut, mata, hingga hidung. Siswa di sekolah ini tampak antusias, mereka senang karena bisa mengetahui kondisi kesehatan tanpa membayar sepeser pun. Memang ada keluhannya apa? Sakitnya apa? Tidak ada. Nah, ini pemeriksaan kesehatan kan bagaimana kalau menurut Alexander? Senangkah atau bagus? Senang. Periksa kesehatan. Iya, kamu ada sakit apa memang? Oh, sakit perut. Sering sakit perut ya? Kamu senang dah diperiksa kesehatan ini gratis? Senang dah ada pemeriksaan gratis begini? Senang. Siswa dan sekolah menyambut baik program cek kesehatan gratis karena sangat bermanfaat bagi anak-anak. Bagi siswa yang terindikasi penyakit, mereka akan dirujuk ke rumah sakit hingga kondisi kesehatannya benar-benar pulih. Program ini diharapkan mampu mendeteksi dini penyakit di kalangan pelajar sehingga para pelajar dapat dipastikan tumbuh dengan sehat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Program makanan bergizi gratis di Papua Selatan belum berjalan maksimal. Meski belum seluruh sekolah menerima MBG, namun Badan Gizi Nasional sudah mulai menjalankan program tersebut secara bertahap. MBG dibagikan kepada sekolah secara bergilir. Kali ini ratusan siswa yang menerima MBG yaitu di SMP Gudang Arang, Kabupaten Merauke. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi,
bersama Badan Gizi Nasional memantau langsung program makan bergizi gratis di sekolah ini. Hari ini makan apa ini Antonia? Lauknya ini? Ada apa saja ini lauknya sini? Tahu, tempe, sosis. Oh gitu. Enak tidak? Enak. Setiap hari dapat makan seperti ini? Iya. Setiap hari ya. Kamu kelas berapa sekarang Antonia? Kelas 8B. Ada susunya enggak? Ada. Ini setiap hari dapat makan begini? Iya. Enak tidak? Enak. Lauknya enak tidak? Enak. Senang dapat makan begini? Senang ya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengatakan program MBG ini wajib dilakukan di seluruh sekolah, tentunya menunggu dapur sehat berdiri. Menjadikan anak-anak generasi penerus yang akan datang ini mempunyai fondasi yang kuat, yaitu di kesehatan, dan salah satunya harus dengan makanan bergizi. Beliau nggak ingin ada anak-anak Indonesia yang tidak bisa makan, yang tidak bisa sekolah, yang juga tidak terjaga kesehatannya. Jadi ini salah satu yang diinisiasi oleh Bapak Presiden, dan hari ini kami datang untuk memastikan ternyata program ini memang luar biasa dan sangat penting. Pemerintah mencadangkan anggaran hingga triliunan rupiah untuk menjalankan program makan bergizi gratis. Dengan program ini, pemerintah berharap kualitas gizi anak-anak Indonesia semakin baik sehingga bisa mendukung prestasi mereka di sekolah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyam.